Aku tidak mati. Ini di mana? Jangan pura-pura gila di sini. Karena kamu sudah dijual ke sini, maka mulai sekarang kamu adalah bagian dari keluarga Li. Aku dijual? Istri keluarga Li? Dukun, kamu pantas masuk neraka. Dokter Dewi. Ini bukan mimpi. Mungkinkah aku menyeberang waktu? Sial banget. Beli gadis gila. Tunggu. Kamu tadi bilang membeliku, siapa yang menjualku? Orang tua miskinmu itu, demi mencarikan istri untuk anak mereka, menjualmu ke sini, seluruh desa, hanya keluarga kami yang mau menerimamu. Mungkinkah dia kakek-kakek tua? Jangan-jangan, kamu pikir dia, pria tampan tiada tara, suamiku itu cacat, jangankan berjalan, bahkan untuk berdiri dari kursi, saja susah. Kakek? Sampai harus membeli istri, pria macam apa dia? Selesai. Dewi, kenapa nasibmu sial banget? Orang lain, menyeberang waktu jadi selir di istana. Kamu menyeberang waktu ke desa, dijual ke orang cacat. Sebentar lagi kalian akan malam pertama. Aku sarankan kamu bersikap baik. Kalau kamu masih berpikir untuk kabur, itu tidak akan sesederhana ditangkap dan dipukuli lagi. Malam pertama? Apa yang kamu lakukan? Buka pintunya. Aku beritahu kamu, jual beli manusia itu ilegal. Buka pintunya, jual beli manusia itu ilegal. Buka. Tidak bisa. Aku harus cari cara untuk kabur. Selesai. Kenapa aku masih tidak bisa kabur? Ini sudah malam. Aku tidak mau menikah dengan kakek-kakek tua. Bagaimana ini? Tunggu. Dia ternyata setampan itu. Apa yang kamu lakukan? Aku kira dia kakek-kakek tua. Begini, kalau aku bilang ini, kamu mungkin tidak percaya. Aku bukan orang dari zaman itu. Aku juga tidak tahu kenapa. Aku bisa sampai di tempat ini. Yang paling penting, aku bahkan belum pernah pacaran. Bagaimana mungkin aku bisa menikah dengan orang yang belum pernah aku temui? Legipula diabad. K.R.C.Y. Kami tidak punya pernikahan paksa. Sudah. Jika kamu tidak ingin menikahiku, kamu tidak perlu mengarang kebohongan yang konyol ini. Menikahimu bukan keinginanku. Kamu ingin pergi? Pergi saja. Benarkah? Kalau begitu aku pergi. Kamu lumayan baik juga. Tidak kusangka, dia membiarkanku pergi begitu saja. Melihat dia duduk di kursi roda, dia pasti juga orang yang bernasib malang. Kalau aku pergi begitu saja, dia pasti akan kesulitan juga. Karena sudah sampai di zaman kuno, mari berbuat baik sampai akhir. Biarkan kamu merasakan kekuatan medis modern kami. Tubuh yang sangat ideal. Punggung ini, kalau dipakai untuk bekal, pasti sangat nyaman. Lihat APA. ITU. Aku cuma mau tanya. Kamu ini, kenapa bisa begitu? Biar aku lihat. Apa yang kamu lakukan? Tenang saja, aku cuma lihat. Aku profesional. Yang mulia, semua tabib terkenal di dunia bilang kaki Anda mungkin. Mander. Kalau begitu, Yang Mulia, kapan kita kembali ke istana? Jika aku kembali sekarang, orang itu pasti tidak akan melepaskanku. Di sini malah lebih aman. Suatu hari nanti, aku akan kembali. Kakiku tidak bisa diobati. Dia mungkin pembunuh yang dikirim orang itu. Kalau begitu...
Aku sudah memberimu kesempatan. Ini salahmu sendiri. Sekarang kamu tidak bisa pergi lagi. Baru bangun jam 3 pagi. Keluarga Li kami ini sebenarnya membeli atau membeli leluhur? Menyeberang waktu ke zaman kuno. Tidak bisa tidur nyenyak. Tadi malam menemani Budi. Si cacat itu, Bear Risen Bajikalama, masih tidak boleh istirahat. Aku bicara denganmu. Kamu bilang. Pejai sudah marah-marah Bajitu. Hati-hati liver Anda meledak. Aku peringatkan kamu ya, keponakanku menghabiskan semua hartanya untuk membeli. Seharusnya kamu cari badek, tapi kamu malah setiap hari malas dan cuma makan. Ibyo, bagaimana Anda bisa mengatakan jual beli manusia? Tindakan ilegal semacam ini dengan begitu megah. Lagi pula, aku baru datang sehari. Bagaimana Anda bisa menyimpulkan? Aku malas dan cuma makan. Anda cuma bangun sedikit lebih awal dari dan cuma memetik beberapa sayuran. Dewey, kamu anak yang punya ibu, tapi tidak dibesarkan ibu. Dasar manis. Hari ini, aku akan tunjukkan padamu kekuatan wanita tua ini. Aku pukul. Camel Ribbit APA lagi? Kamu bikin ulah apa lagi? Wah, keponakanku jarang-jarang kelihatan. Hari ini mau keluar, cari udara segar ya? Kamu sakit ya? Dia jarang-jarang mau keluar, berjemur. Apa salahnya? Kamu nggak mau dia cepat sembuh? Mana mungkin aku nggak mau, dengan kakinya yang lumpuh begitu, dan nggak bisa mandiri, aku malah berharap dia cepat sembuh, biar nggak merepotkan aku dan Rio. Kamu ngomong apa sih? Bukankah aku sudah memberimu uang? Iya sih, tapi semua orang tahu, panen tahun ini nggak bagus. Aduh, lihat, kamu butuh makan, minum, pakai, mana ada yang nggak butuh uang? Kamu kan nggak seperti Ryoku, yang bisa berburu di gunung. Mahkota bunga ungu, padat seperti bola. Kerutan memanjang. Pori-pori melintak. Baunya harum. Rasanya manis. Benar saja, ini Wuzhi mau tahu. Aku tahu. Di gunung ini, pasti banyak sekali tanaman obat. Kak Dewi, aku pergi berburu dulu. Kamu jangan berkeliaran sendirian di sini. Oke, cepat pergi sana. Ini benar-benar tempat harta karun. Bukan hanya ada akar manis, tapi juga honeysuckle, astragalus, dan cactus. Kalau sering datang ke sini, bisa buka klinik pengobatan. Wah, Kak Dewi, kamu ternyata bisa ilmu pengobatan, ya? Aku hanya sedikit tahu. Ngomong-ngomong Rio, kamu tak luka kaki kakakmu. ITU bagaimana asalnya? Kakak sebenarnya adalah anak haram paman dari luar. Setelah kakek meninggal, paman tidak punya anak. Jadi dia membawa kakak pulang. Siapa sangka, di jalan mereka bertemu perampok gunung. Paman kehilangan nyawanya karena itu. Kakak juga tidak sengaja jatuh ke jurang. Meskipun beruntung selamat. Sejak itu kakinya terluka. Dokter di kota bilang tidak ada cara untuk mengobatinya. Sejak itu, kakak juga semakin enggan berobat. Pantas saja. Dia begitu menghindar. Tapi kalau luka kaki tidak segera diobati, tulangnya bisa tumbuh bengkok, mengkingkak. Ada rahasia lain? Pongeron, apakah Anda benar-benar memutuskan untuk tidak memintanya mengantar makanan lagi? Sekarang ada Dewi yang merawat. Mengirim makanan akan menimbulkan kecurigaannya, dan aku selalu merasa dia agak aneh. Ini, apa yang aneh darinya? Mungkinkah putri tidak bisa memasak? Kalau begitu, pangeran, Anda akan menderita nanti. Rio, ayo makan. Ayo makan. Kamu sudah tidak punya apa-apa lagi demi menikahiku. Ini semua aku sengaja. Petik di gunung lo. Lihat, telur burung tumis krokot, salad daun indigo, dan sup dandelion vegetarian. Bagaimana? Bergizi kan? Ini si Miwa. Obat. Betul. Aku tidak terlalu pandai memasak, tapi aku ahli dalam pengobatan herbal. Aku juga sudah memetik banyak di rumah. Nanti, kita dijamin tidak akan kelaparan, dan tetap sehat. Keluargamu miskin. Bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Dulu aku bertemu seorang tabib keliling. Dia melihatku berjodoh dan mengajariku. Macon. Dewey,
Dewey, dasar pembawa sial. Kamu yang mencelakai anakku. Ada apa dengan Bintang? Aduh, keponakanku. Aku benar-benar buta karena mencarikanmu istri seperti dia. Dia itu pembawa sial. Dia membujuk Bintang untuk pergi ke hutan belantara, mencari sayuran liar dan herbal. Akibatnya, Bintang pulang dengan demam tinggi. Seluruh tubuhnya sakit dan menggigil. Orang yang sehat, tiba-tiba jadi begini. Dia jelas-jelas kerasukan. Jangan sentuh anakku. Anakku kerasukan karena kamu. Jangan sentuh dia. Dia ini sakit, bukan kerasukan. Kepercayaan tahayulmu itu hanya akan memperparah kondisinya. Kalian makan apa malam ini? Kami makan APA. Kenapa harus memberitahumu? Aku tahu. Keponakanku menghabiskan semua tabungannya untuk membelimu makanan kalian sekarang. Bahkan lebih buruk dari makanan babi. Melihat Bintang anakku pandai berburu, kamu langsung mengincarnya. Aku beritahu kamu, Dewey. Kamu mencelakai anakku. Bahkan ampas babi pun tidak akan kubagikan sedikit pun padamu. Makanan kami lebih sehat dari Bintang tidak akan seperti itu. Kalau kamu tidak mau memberitahuku juga tidak apa-apa. Jangan menghalangi pengobatanku. Keluargamu sangat miskin sampai menjualmu. Bagaimana kamu bisa punya uang untuk belajar kedokteran dan mengobati penyakit? Kamu jelas-jelas ingin mencelakai anakku. Rio, sebaiknya kamu kendalikan istrimu. Kalau tidak, Jangan salahkan aku jika aku membantumu memberinya pelajaran. Meskipun Bibi City agak keras pada keponakannya sehari-hari, tapi menantu perempuan ini mengambil kesempatan untuk membalas dendam. Itu tidak baik, ya? Betul sekali. Desa kita tidak punya dokter. Kalau sakit, harus pergi ke kota yang jaraknya 20 mil untuk berobat. Mumpung anak kedua keluarga Lee pergi ke kota mencari dokter, Menantu perempuan ini. pura-pura bisa mengobati penyakit. Dia mencelakai orang. Benar-benar berarti bisik. Kakak, Dewi adalah istriku, bukan urusanmu untuk mendidiknya. bagaimana kamu? Mengenai apakah dia bisa mengobati atau tidak, itu tidak bisa dibuktikan hanya dengan omongan. Lebih baik, kamu pergi melihat Bintang. Nanti akan jelas sendiri. Tidak disangka di saat genting, Rio cukup berani. Kenapa bengong? Apa kamu tidak percaya diri? Mana mungkin? Lihat saja nanti. Lihat bagaimana aku akan menyembuhkannya. Kenapa dia melepas pakaian saat mengobati? Dasar wanita tidak tahu malu. Kamu melepas pakaian anakku, mencemarkan nama baik aku. Apa kamu tidak punya malu? Kamu sakit ya? Kalau aku tidak melepas pakaian, Bagaimana aku bisa mengobati? mengobati penyakit mana perlu melepas pakaian? Kamu jelas-jelas jijik dengan suamimu yang cacat, lalu melihat Bintang anakku, dan nafsu birahimu muncul. Dasar reba betina. Lihat saja, aku akan memukulmu sampai mati. Ada yang memukul. Cepat kemari semua. Menantu perempuan ini memukul orang. Benarkah menantu perempuan itu yang mendorong? Jangan bicara sembarangan. Mereka berdua berjauhan dan aku tidak melihat menantu perempuan itu bergerak. Menurutku Bibi Siti ini mulutnya terlalu jahat. Langit pun sudah membuka mata. Dia diam-diam membantuku. Sepertinya tidak sederhana. Pipi. Dari sini ke kota, jaraknya 20 mil. Paman pasti tidak mau menyewa kereta. Kalau menunggu dokter datang, paling tidak butuh 4 atau 5 jam. Kalau kamu terus membuat keributan, Bintang bisa mati. Menantu perempuan itu sepertinya benar-benar bisa mengobati. Tekniknya itu, aku pernah melihatnya pada dokter di kota. Benarkah? Anakku, bagaimana keadaanmu? Ibu, lain kali, bisakah ibu menumis jamurnya? Lebih matang, untung ada kakak ipar, tabib dewa ini. Kalau tidak, aku benar-benar akan mati. Anakku, syukurlah kamu baik-baik saja. Ibu sangat ketakutan. Kakak ipar, terima kasih sudah menyelamatkan nyawaku. Tidak apa-apa. Lain kali, hati-hati saat makan. Tidak disangka, menantu perempuan keluarga Lee ini
sekali bertindak, langsung jadi tabib dewa. Betul. Desa Sungai Sapi kita nanti akan punya dokter. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Bagaimana? Sekarang kamu percaya dengan keahlian medisku kan? Tidak disangka, kamu seorang gadis desa. Tapi keahlian medismu tidak buruk. Kalau begitu, sekarang maukah kamu membiarkanku melihat kakimu? Kamu benar-benar ingin mengobati kakiku? Tentu saja, kita kan suami istri. Sudah terlalu lama terluka. Darah beku menghambat aliran, berendam dalam ramuan herbal. Bisa sedikit meredakan. Sepertinya cacatnya benar. Singkirkan tanganmu. Aku tidak mau. Aku melakukan ini untuk mengamati kakimu dengan lebih baik. Mengamati itu pakai mata, kenapa pakai tangan? Singkirkan. Meraba tulang juga salah satu metode pengobatan Tiongkok. Lagi pula kita suami istri, kenapa kamu malu? Lagi pula, bagi kami dokter, hanya ada pasien, tidak ada pria atau wanita. Sekarang ada pria dan wanita lagi. Aku, bukankah ini karena kurangnya pengalaman klinis? Apakah memang tidak ada pengalaman klinis? Atau ada motif lain? Pergi. Ramuan herbal ini akan membuatmu kehilangan kekuatan sementara. Jadi, kamu mungkin butuh bantuanku. Bagaimana kalau aku membantumu keluar? Bantu aku berdiri. Apa yang kamu lakukan? Kenapa detak jantungmu begitu cepat? Ramuan herbal ini ada masalah. Apa yang kamu lakukan ini? Mengobati. Bagaimana? Bisa diobati? Dewi, apa yang kamu lakukan? Yang percaya akan disembuhkan. Kamu ingin membunuhku? Belum cukup. Dewi, hentikan. Kalau kamu tidak berhenti, aku jamin kamu akan mati dengan mengenaskan. Sudah begini, masih mengancamku? Tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Suamiku, aku ini sedang mengobati. Tidakkah kamu sadar bahwa yang kamu muntahkan itu adalah darah beku yang sudah lama? Penuh kebohongan dan banyak celah. Bukankah kamu berniat mencelakaiku? Apa yang kulakukan padamu? Aku hanya berharap kaki suamiku cepat sembuh, agar kita bisa menjalani kehidupan suami istri yang baik. Sudah melenceng. Suamiku. Sebelumnya, kamu tidak ada rasa sama sekali kan? Coba sekarang. Kamu juga jangan berpikir untuk langsung sembuh total. Kamu harus mencoba seperti ini. Apakah sangat sakit?
Apa kamu benar-benar bisa menyembuhkan kakiku? Tentu saja. Tapi lukamu ini terlalu... Untuk sembuh total, setidaknya butuh setengah tahun. Sudah menunggu bertahun-tahun, setengah tahun lagi tidak masalah. Jika kamu bisa menyembuhkan kakiku, apapun syarat yang kamu ajukan, aku akan menyetujuinya. Ternyata rumah kosong itu hanya kedok. Suamiku, aku tidak meminta banyak. Aku hanya berharap nanti kamu bisa memberiku sedikit uang sak, agar aku bisa membeli beberapa peralatan bedah. Dengan begitu, aku bisa lebih baik mengobati kakimu. Tadi aku terlalu agresif. Tidak apa-apa. Kita kan suami istri, asalkan nanti kamu tidak selalu mengeluarkan pisau. Suamiku. Lihat, sudah larut malam. Bagaimana kalau kamu tidur dulu? Aku akan keluar dulu ya. Penyakit kronis bertahun-tahun pun bisa dia sembuhkan. Kata-katanya aneh. Aku harus menyuruh Shao Wu menyelidikinya. Siapa itu? Siapa sih? Siang-siang begini seperti mau mencabut nyawa saja. Dadeng. Aduh, datang. Kamu siapa? Kok aku belum pernah melihatmu? Kamu bukan dari desa kami kan? Mau apa datang ke rumahku? Namaku Melati. Kedatanganku kali ini adalah untuk mencari ayah dari anakku. APA? Nona, kamu pasti salah orang. Anakku berkelakuan baik. Tidak mungkin dia punya hubungan seperti itu denganmu. Tapi dia jelas-jelas memberitahu bahwa dia adalah orang dari keluarga Li. Aku sudah bertanya lama, entah dia ayah dari anakku atau bukan. Biarkan aku bertemu dengannya. Benar, Bibi. Wanita hamil itu kan memang sulit bergerak. Sebaiknya kamu biarkan dia masuk. Apa yang kamu tahu? Membiarkan wanita murahan, entah dari mana ini masuk ke rumah, akan merusak reputasi anakku. Anakku. Jingyat Nadi ini. Itu dia. Dia adalah ayah dari anakku. Dia adalah ayah dari anakku. Suamiku, ini aku. Melati, apa kamu masih mengingatku? Sejak aku menikah, aku tidak pernah keluar. Anak ini bukan anakku. Nona ini. Aku kira wanita ini datang untuk menjebak anakku. Tidak disangka, dia adalah selirmu, Budi. Aduh, laki-laki, meskipun cacat, mereka tetap tidak bisa mengendalikan nafsu. Kalian baru menikah berapa lama? Begitu cepat, sudah main serong di luar. Sudah. Apa urusanmu? Aku saja belum bicara apa-apa. Apa salahnya aku bicara sedikit? Kalau kamu memenuhi kewajiban sebagai istri, apa dia perlu mencari wanita di luar? Menurutku, kalau dibahas, kamu juga punya tanggung jawab. Itu urusan rumah tanggaku. Apa kamu berhak ikut campur? Kenapa? Kamu juga ikut membuatnya? Kamu gadis sialan yang tidak tahu diri. Kalau bukan karena niat baikku, aku malas mengingatkanmu. Mulai sekarang, urusan rumah tanggamu, aku tidak akan ikut campur lagi. Kalau begitu, terima kasih. Jadi, kamu sudah lama tidak mencari karena sudah punya kekasih baru? Apa yang kamu katakan malam itu? Kamu bilang tidak akan menikah dengan siapapun selain aku. Bagaimana kamu mengharapkan aku dan anak dalam kandunganku ini untuk hidup? Mungkinkah identitas ini meninggalkan kekacauan dari sebelumnya? Tapi sejak aku menggantikan identitas ini selama 3 tahun terakhir, gadis ini baru saja mulai menunjukkan kehamilannya. Jelas ini bukan anak haram keluarga. Apa yang ingin dia lakukan? Nona, karena kamu sedang hamil, sebaiknya kamu berdiri dan bicara. Denyut nadi ini tidak beres. Nona Melody, kamu juga sudah melihat bahwa aku sekarang sudah berkeluarga. Satu-satunya yang bisa ku kompensa adalah memberimu sejumlah uang. Dia mengakuinya. Ini benar-benar utangnya. Kenapa kamu tidak mengerti? Yang kuinginkan tidak pernah berupa ini. Kalau Kamu juga tidak menginginkanku. Maka aku akan membawa anak dalam kandunganku ini dan mati bersama. Hei, jangan begitu. Jangan begitu. Tidak mau uang? Berarti dia punya motif lain. Kedua orang ini. Keduanya tidak beres. Bagaimana kalau begini saja? Tinggal saja sementara di rumah kami. Kak Yalong, terima kasih sudah menerimaku.
Tidak apa-apa. Kata Bibi, kamu bukan dari desa Niuhe. Aku dengar Kak Mingrui ada di sini. Jadi aku sengaja datang mencarinya. Kamu seorang wanita hamil, kok jalan sejauh itu? Mau bagaimana lagi? Orang tuaku meninggal lebih awal. Sejak kecil aku bersama kakek dari pihak ibu. Kak Mingrui Adalah satu-satunya orang terdekatku di dunia ini. Aku juga tidak punya pilihan lain. Aku sendiri sudah berjuang keras di lautan penderitaan ini. Aku benar-benar tidak ingin bayi dalam kandunganku lahir tanpa ayah dan ibu. Urusan dunia ini memang sulit untuk memuaskan kedua belah pihak. Dan sekarang, yang kupikirkan dan kucintai hanyalah istriku. Sepertinya sulit untuk keinginan Nona. Dia sedang berakting apa sih? Sake yang baru buang yang lama. Dan menjadikanku tameng. Tapi Ming Liu memang mencurigakan. Suamiku, senang sekali memiliki di hidup ini. Tapi suami, teman dekatmu sudah datang mencari. Bukankah seharusnya kamu menjelaskan kepadaku tentang urusan asmaramu? Dulu aku, dari nona bangsawan, sampai wanita miskin, penjual sayur di pinggir jalan, tidak ada yang kulewatkan. Kisah cintamu cukup banyak juga ya. Ternyata suamiku masih ingat pertemuan kita. Waktu itu, aku hidup dari berjualan sayur. Di kota ini, aku tidak punya kekuasaan maupun pengaruh dan sering diganggu oleh para berandalan. Kak Mingrui yang Menolongku. Nona Ming Liu, kasihan sekali kamu. Sejak saat itu, aku memutuskan bahwa seumur hidup ini, aku hanya akan menikah dengan Kak Mingrui. Lain kali aku harus memeriksa denyut nadinya. Lihat, aku juga mengerti adat zaman dulu. Kalau begitu, bagaimana kalau kalian berdua tidur bersama malam ini, biar bisa mempererat hubungan kan? Mana ada istri yang membiarkan suaminya tidur dengan wanita lain? Suamiku, kamu juga tahu, kita hanya punya 2 tempat tidur di rumah. Kalau kamu tidak tidur dengannya, kamu mau tidur dengan siapa? Kalau begitu, malam ini, istriku tidur denganku saja, bukankah itu lebih baik? Meninggalkan mantan kekasihnya begitu saja, lalu menggangguku di sini. Dia benar-benar mengira dirinya kaisar yang sedang memilih selir. Li Mingrui. Aku tidak ingin kamu salah paham antara aku dan Ming Liu. Tidak ada apa-apa. Kamu membodohiku lagi. Lututku ini sudah cedera 3 tahun. Selama 3 tahun ini, aku selalu di kursi roda, bahkan tidak bisa bergerak sendiri. Bayi di perutnya belum genap 3 bulan. Mungkinkah anak itu anakku? Lalu kenapa dia terus menempel padamu? Mungkin dia ingin mencarikan ayah untuk anaknya. Kalau memang begitu, baguslah. Aku hanya takut. Jadi begitu. Hari ini aku tidak sengaja memeriksa denyut nadinya. Aku tidak ingin dia merusak hubungan suami istri kita. Maukah kamu menemaniku bermain Santawara? Aku tidak mau jadi pion. Aku ingat. Bukankah kamu pernah bilang, ingin peralatan untuk membuka klinik, aku akan membelikannya untukmu. Benarkah? Lalu, bagaimana aku harus membantumu? Kalau begitu, mari kita mulai sekarang. Uang simpanannya lumayan banyak juga ya. Kakiku ini tidak enak. Tolong lihatkan. Di sini? Tepat di sini. Mungkinkah dia sengaja begini karena kedap suara kamar yang berak? Apa aku perlu membantumu? Berteriaklah beberapa kali. Bersikaplah baik. Kamu bersikaplah baik. Kak Mingrui, biar aku dorong kamu untuk berjemur, ya? Tidak perlu. Kamu sedang hamil, aku bisa sendiri. Aku tidak apa-apa. Anak ini juga ingin dekat dengan ayahnya.
Tadi malam masih marah karena jadi korban. Memintaku bekerja sama dalam sandiwara. Hari ini sudah rela. Kepalanya ditumbuhi rumput hijau. Cih, laki-laki. Nona Mingliu. 3 bulan pertama kehamilan. Harus lebih hati-hati. Kursi roda ini berat dan besar. Hati-hati melukai tanganmu yang lembut. Dulu pasti sering bekerja di ladang ya? Sudah terbiasa. Jelas itu Kapala, karena sering memegang senjata. Dia bisa salah lihat juga. Tapi ini juga membuktikan bahwa Ming Liu bukan mengincar anak haram keluargali. Melainkan, aku. Kak Mangrui. Kamu tidak enak badan? Tidak. Bagaimana Kak? Aku ajak kamu jalan-jalan keluar? Baiklah. Kamu mau kemana? Bukan urusanmu. Mencari obat di gunung. Aku dengar Kak Yunlan bilang, kakimu bisa disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan. Dia hanya tahu sedikit tentang pengobatan. Itu hanya untuk membujukku saja. Tetap harus dicoba. Kalotidak. Bagaimana kita tahu? Tidak bisa sembuh? Kak Mangrui. Kak Rio. Pangeran ini jatuh. Haruskah aku menolongnya? Kalau aku menolongnya, bukankah itu akan membongkar identitas pangeran? Dia akan memenggal kepalaku dan menendangnya seperti bola. Tapi kalau aku tidak menolongnya, pangeran tergeletak di sana. Reputasinya hancur. Bagaimana? Kak Rio. Kamutidak apa-apa? Kakiku terkilir. Tidak bisa bangun. Rio. Akhirnya putri mahkota kembali. Ligamen lututnya putus. Harus segera dioperasi. Acun itu tidak banyak. Jadi efek anestesinya mungkin tidak terlalu bagus. Saya baru membius. Belum mulai operasi. Begini saja, saya carikan kain untuk Anda. Tidak perlu. Saya tidak akan bergerak. Anda lanjutkan saja. Ini Anda yang bilang. Hal terpenting bagi dokter adalah tangan yang stabil. Kalau tidak, jika Anda cacat, jangan salahkan saya. Saya tidak bergerak. Lanjutkan. Killier, Ini semua salahku karena tidak hati-hati. saya bilang Anda keluar. Tidak ada bahaya, hanya terkejut. Tidak disangka benturan ini justru melarutkan. Darbiku lama Anda. Keki Anda, mungkin bisa pulih lebih cepat. Rio. Nanti, kalau kamu mau berjemur, bilang saja padaku. Aku jauh lebih bisa diandalkan daripada Nona Meng Liu yang lemah dan tidak bisa mengurus diri sendiri itu. Kamu lebih baik darinya. Kamu hanya menghiburku. Sudahlah. Setiap orang punya pilihannya sendiri. Kalau kamu rela, Kennedy, aku akan tulus mendoakan kalian. Aku dan dia tidak seperti yang kamu kira. Ada merpat. Cepat, 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 tembak jatuh. Ini terbang dari rumah. Kamu hebat sekali. Akhirnya tidak perlu minum obat herbal lagi. Tunggu saja ya, malam ini aku akan menunjukkan keahlianku padamu. Pangeran, yang Anda suruh saya beli ini adalah merpati pedaging. Dia tidak bisa jadi merpati bos. Pangeran, silakan lihat. Kalau begitu, lepaskan yang simpan yang itu. Ah, baik. Aku cuma sebentar ke toilet. Kok merpati ini jadi gemuk? Jemek pa sekali. Malam ini kamu akan kubuat sup. Hari ini makanannya lebih enak. Ada sup ayam juga? Ini sup merpati. Terbang dari halaman belakang. Langsung kutembak jatuh. Pas sekali untuk memulihkanmu.
Minamlah. Sini, aku ambilkan semangka untukmu. Aku tidak terlalu lap, kalian makan duluan saja. Apa kamu merasa tidak enak badan? Biar aku periksa nadi. Aku membuat Kak Mingrui terluka. Beberapa hari ini hatiku terus gelisah. Tidak nafsu makan dan minum. Ini memengaruhi bayiku. Aku tidak menyalahkanmu kok. Nadi tangga dan bawa tidak berdenyut. Ini berarti bukan nadi kehamilan. Dia memang tidak hamil. Bayinya tidak apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir. Kamu boleh suka, tapi aku tetap harus memberitahu Ming Liu tidak hamil. Sudah kuduga. Kamu sudah tahu sejak awal, lalu kenapa kamu masih ikut bermain sandiwara dengannya? Aku tidak peduli seberapa besar bucinnya. Pikirkan baik-baik, apa yang dia inginkan darimu? Dia menginginkanmu karena kamu sudah berkeluarga, menginginkanmu karena kamu tidak punya uang, menginginkanmu karena kamu orang yang busuk, dia pasti punya niat buruk. Kamu harus hati-hati. Orang di balik Ming Liu pasti tidak sederhana. Aku tidak bisa melibatkan Yunlan dalam hal ini. Sudah tahu, jangan ikut campur urusan ini. Kamu sudah tidak tertolong lagi. Merebus merpaticu, Memerixan adicu. Awalnya aku masih ingin mengampuni nyawamu, Sheng Yunlan. Sekarang, sepertinya kalian semua harus mati. Nona Yinlan. Malam ini aku ingin tidur bersamamu. Aku ingin lihat rencana apa yang kamu punya. Baiklah, Pasekelai. Hari ini pria menyebalkan itu membuatku marah. Aku tidak ingin tidur dengannya. Hei Tai. Kamu memang orang jahat. Kamu ternyata baik dan ilmu bela diri. Orang cacat pun tidak kamu biarkan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Jangan bergerak. Suka ikut campur. Li Mingrui, tolong aku. Aku akan dipukuli sampai mati olehnya. Bagaimana dia bisa menyelamatkanmu? Kamu datang untukku. Lepaskan dia. Aku sebenarnya ingin melepaskannya, tapi salahkan saja dia, yang terlalu pintar. Kalau tidak, Malam ini aku masih bisa bermama. dengan kalian, tapi sekarang, kalian semua harus mati. Kita tidak bisa menjadi suami istri lagi. Kamu berdiri. Apa? Kakimu ternyata baik-baik saja. Katakan, siapa yang mengirimmu? Pongeron, kaki anda. Kejar. Bayarkan dia hidup. Baik. Sudah tertangkap? Tidak perlu dikejar lagi. Oh. Ini pertama kalinya aku melihat orang yang kakinya baru sembuh bisa berjalan selincah ini. Aku memang jenius kecil. Ini berkatmu. Kakimu terluka. Di sini tidak terkeluar. Tidak perlu dipejat. Aku ingat tadi kamu sepertinya bilang, kamu ingin menjadi suami istri denganku. Bukankah kita selalu menjadi suami istri? Kamu tahu, yang kumaksud berbeda. Meskipun kita suami istri, tapi kita belum memiliki keintiman suami istri. Aku ingin mengingatkanmu. Aku sekarang ini adalah pasien. Oh. Makanya aku sedang memijat kakimu, kan? Santai. Sakit. Tidak sakit. Kamu membiarkan Ming Liu kabur begitu saja? Dia tadi ingin membina kita. Dia hanyalah penjahat putus asa. Sudah ada yang melaporkan ke pihak berwajib untuk kita. Pihak berwajib sudah menyiapkan jebakan di jalur pelariannya. Dia tidak akan bisa kabur. Baguslah kalau begitu.
Apa ada luka lain di tubuhmu? Tidak ada. Tidak apa-apa. Sedang apa? Aku beritahu ya, meskipun kita suami istri, tapi segala sesuatu ada prosesnya. Jangan kira karena kamu tampan, kamu bisa melanggar aturan. Bagaimana aku bisa melanggar aturan? Aku ini tergila-gila pada ketampanan. Orang ini sangat tampan, dan dia suamiku. Kalau tidak bertindak sekarang, aku akan Sudahlah, Eo. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu yang ingin malam pertama? Aku tidak bermaksud begitu. Kamu hari ini ketakutan. Kita nanti punya banyak kesempatan. Identitas Ming Liu belum terungkap. Sekarang belum waktunya. Kamu istirahat yang baik. Aku keluar sebentar. Pongeron, Ming Liu sudah menggigit lidahnya sendiri, hingga mati saat diinterogasi. Bawahan berhasil mendapatkan informasi dari mulutnya, bahwa atasannya berada di kota Nansun, 20 meter dari sini. Kemungkinan Ming Liu. Berarti identitasku sudah terbongkar, adapun dia berasal dari kekuatan mana dan mengabdi pada siapa. Tidak sulit ditebak. Apakah penjaga rahasia sudah diperkuat? Melapor pangeran, bawahan sudah menambah personel. Sama sekali tidak akan membiarkan Nyonya Pangeran. Mangalami Bayalaji. Dan Laji. Orang-orang kita semua sudah tiba di kota Nongsa dan menunggu. Apakah kita harus memasukkan kota Nansun ini ke dalam wilayah kekuasaan kita? Kota Nansun jauh dari ibu kota. Itu pilihan yang tidak buruk. Katakan, Pongeron, Anda menyuruh saya menyelidiki Nyonya Pangeran secara diam-diam. Saya memang menemukan beberapa kejanggalan sebelum Nyonya Pangeran menikah dengan Anda. Dia tidak pernah menunjukkan bakat apapun di bidang ilmu pengobatan. Li Mingrui ini juga. Lukanya sudah sembuh, tapi tidak tahu istirahat, malah keluyuran ke mana-mana. Aku juga harus mengkhawatirkannya. Ada apa ini? Siapa? Siapa? Istriku. Astaga. Sheng Yunlan, kenapa nasibmu sial sekali? Sudah kembali? Suamiku. Kebetulan sekali, ya. Kamu di rumah? Memang kebetulan. Istriku, kamu pergi kemana? Aku pergi ke gunung mencari obat. Untung alasanku kuat. Kalau tidak, tatapan matanya saja bisa membunuhku. Padahal dia masih ingin. Malam pertama dengan begitu rahasianya terbongkar, dia langsung berubah sikap. Ini siapa? Ini teman suamiku ya. Tidak kusangka suamiku bisa bermain catur dan berteman dengan orang yang begitu anggun. Dulu waktu jadi playboy, sekalian belajar sedikit. Kakak kipar. Dengarkan penjelasanku, aku cuma petani miskin, tidak seperti kakak. Dia punya bakat luar biasa, sama sekali bukan playboy. Dan Laji. Setelah kamu pergi, kakak siang malam, Merin du Camus. kami para saudara, semua tahu itu. Itu aku tahu. Waktu itu ada pencuri di rumah, dia bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku. Kebaikan dia padaku, semua kuingat di hari. Kakak mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan dan kakak ipar. Kamu menyembuhkan kaki kakak. Kalian berdua benar-benar pasangan yang sangat serasi. Aku hanya sedikit mengerti ilmu pengobatan. Kakak kipar. Aku dengar dari kakak, kamu ingin di kota, membuka klinik. Kebetulan aku punya satu toko kosong di kota. Aku sedang bingung mau diapakan. Mau melakukan apa, kalau kamu tidak keberatan. Aku tidak keberatan. Orang di balik Ming Liu. Bagaimana penyelidikannya? Menurut laporan mata-mata, target sudah terkunci. Dalam 3 hari, pasti bisa menangkapnya. Bertindaklah hati-hati. Baik, Yang Mulia. Yang mulia, kota Nansun ini sudah dipenuhi oleh pasukan yang kita tempatkan.
Hanya saja, bawahan ini tidak mengerti mengapa Yang Mulia menyebarkan berita bahwa Anda ada di klinik, menyebarkannya. Memancing ular keluar dari sarangnya. Oh. Sudah 3 hari. Selain yang datang mengambil obat, tidak ada satupun pasien sungguhan. Kamu baru datang. Di Kota Nangsun, belum punya nama. Mereka tentu saja tidak percaya pada... Kalau terus begini, klinik ini akan bangkrut. Segala sesuatu sulit di awal. Aku harus semangat. Terima kasih ya. Perintah Yang Mulia, kalian semua sudah dengar, kan? Aku Berita Ukalian. Sekarang adalah masa paling krusial bagi kita. Kalau tidak bisa melewati kesulitan ini, nanti akan sulit untuk melanjutkannya. Kalau aku membiarkan kalian pergi sembarangan, aku khawatir Putri akan curiga. Sebentar lagi kalian ambil resep obat dariku. Kalian harus ingat betul penyakit kalian, baru bisa datang berobat. Mengerti? Baik. Terima kasih, Dr. Seng. Setelah aku pulang, pasti di kota Nangsun, akan kusebarkan kemana-mana kehebatan pengobatan Anda. Dokter. Cepat, cepat, cepat. Cepat duduk. Cepat duduk. Di mana yang sakit? Dokter, akhir-akhir ini aku selalu merasa kedinginan. Setelah sembuh dari demam tifoid, masih terus tidak bersemangat. Bagaimana ini harus diobati? Kedengarannya seperti invasi dingin internal. Biar ku periksa nadi. Denyut nadi cepat. Nadi cepat menunjukkan panas ya. Bagaimana bisa merasa kedinginan? Berikan tanganmu yang satu lagi. Akhir-akhir ini, sering batuk. Sariawan, sudah lama tidak sembuh. Api ginjal bergejolak. Benar kan? Benar, Sariawanku, sudah lebih dari sebulan. Akhir-akhir ini kalau makan, selalu sakit sekali. Dokter Seng benar-benar menyembuhkan semua penyakit. Mulai sekarang aku pasti akan menyebarkan namaku di kota Nangsun. Menyebarkan kehebatan pengobatanku, benar? Benar, kan? Ada yang tidak beres. Beberapa hari ini, semua pasien yang kuperiksa, semua menceritakan penyakitnya secara lisan, dan denyut nadinya sangat berbeda. Terakhir, mereka juga menekankan, untuk membantuku promosi di kota Nangsun, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Sudah, pergi sana. Hebat sekali, Sariawanku saja sembuh. Iya, menyembuhkan semua penyakit. Luar biasa. Benar, lihat saja. Jadi, semua pasien yang datang ke klinik ini untuk berobat akhir-akhir ini, semua kamu yang atur? Mereka semua adalah, sebelum kakiku terluka, teman-teman minumku. Ku dengar klinik istriku, sepi pengunjung, jadi mereka semua. Sekarila datang membantu. Benar, sering dengar kakak menyebut Anda. Ku dengar klinik Anda, sepi pengunjung. Kami benar-benar tidak tahan. Benar, kakak ipar. Kami juga tidak ingin klinik Anda tutup, kan? Tapi kamu tidak bisa membiarkan mereka berpura-pura jadi pasien, kan? Ini tidak bisa disebut penyamaran. Lagi pula, dengan keahlian pengobatan istriku, sekali lihat saja sudah tahu penyakit mereka yang sebenarnya, kan? Kakak ipar. Kakak, demi Anda bisa membuka klinik. Dia membeli toko, dan meminta kami mengurus semuanya. Dia benar-benar melakukan banyak hal untuk Anda. Banyak sekali. Membeli toko? Toko itu dia yang beli? Bukankah kamu bilang, saudara Zhao Wu yang beli? Membeli toko menghabiskan banyak uang. Aku hanya takut, istriku khawatir soal biayanya, makanya aku menyuruh Zhao Wu atas namanya mengalihkannya pada... Benar, kakak benar. Ternyata dia diam-diam melakukan begitu banyak untukku. Baiklah kalau begitu. Kali ini aku maafkan kamu. Istriku bisa memaafkanku, itu benar-benar yang terbaik. Malam ini, aku akan menyiapkan kejutan untukmu. Makan malam ini. Anggap saja aku berterima kasih pada karena memberiku klinik ini. Antara suami istri, tidak perlu bicara terima kasih. TAPI. Bisakah kamu bicara pada teman-temanmu ini?
Nanti tidak perlu merepotkan mereka. Untuk datang ke klinik kita. Berpura-pura jadi pasien lagi. Aku seorang dokter. Yang ingin kuperiksa adalah pasien yang sungguhan. Istriku. Anggur yang enak pun takut tersembunyi di gang sempit. Dokter yang baik pun takut tidak ada yang mencari. Prinsip ini, kamu mengerti? Aku mengerti. Waktu aku berumur 3 tahun, aku sudah membaca buku medis. Selama lebih dari 20 tahun ini, aku berurusan dengan berbagai penyakit. Dalam hidupku yang singkat ini, bisa dibilang aku tidak pernah bermalas-malasan. Jadi aku percaya, tidak lama lagi, klinik kita pasti akan membaik. Tenang saja, aku pasti akan membawamu menjalani hidup yang baik. Aku percaya istriku, karena istriku seorang dokter, maka hidup kita pasti tidak akan singkat. Akhirnya ada pasien datang. Hello, cepat duduk. Kamu, di mana yang sakit? Biar ku periksa. Dinya nadi tidak mengembang, tidak tenggelam, tekanan dalam tidak terpitas. Sama sekali tidak ada masalah. Melihat penampilannya, dia juga tidak terlihat seperti pasien. Cebok, apakah ada yang tidak beres? Tuan Muda, tubuh Anda sehat. Tidak ada masalah. Dokter terlihat asing. Baru datang ke kota ini? Dengga, dia mulai basa-basi. Benar saja, niatnya bukan untuk berobat. Ayah, Bersama suamiku, datang ke kota Nansun untuk membuka klinik. untuk mencari nafkah. Istriku. Yang mulia, itu dia. Tidak kusangka, yang ingin membunuhku. Ternyata kakakku sendiri. Putra mahkota itu. C'est la Luc et Jamdan Lissik. Sekarang kita menggunakan putri mahkota untuk memancingnya keluar. Menempatkan putri mahkota dalam bahaya seperti ini, bukankah kita sedikit terlalu licik? Omong kosong, kapan aku memanfaatkannya? Lagipula, klinik ini adalah wilayah kekuasaanku. Hanya seorang Yunlan. Apa aku tidak bisa melindunginya? Orang ini aneh sekali. Dia tidak tertarik padaku. Tapi bertanya secara tidak langsung tentang Mingrui. Mungkinkah dia teman minum Mingrui? Tidak mungkin. Melihat tingkahnya yang mencurigakan, dia bukan orang baik. Dia bukan temannya. Dokter, tolong selamatkan aku. Cepat bangun. Yunlan. Tidak apa-apa, aku di sini. Penyakitmu tidak bisa kuobati. Cari orang lain saja. Dokter. Dokter di kota bilang saya menderita penyakit Liu Huo. Tidak peduli bagaimana diobati, tidak akan sembuh. Saya hanya bisa datang kepada Anda. Dokter. Saya punya orang tua dan anak-anak kecil. Saya tidak boleh mati. Jika saya mati, mereka juga tidak akan bisa hidup. Saya mohon kepada Anda, biarkan saya hidup sedikit lebih lama, agar saya bisa merawat mereka. Saya akan bekerja keras untuk membalas budi Anda, dokter. Beberapa hari yang lalu saya melihat Anda masih membuat catatan tentang Liu Huo. Anda sebenarnya mahir. Mungkinkah ada alasan lain? Saya benar-benar tidak bisa mengobatinya. Bawa dia pergi. Baik. Dokter. Bapak, Anda cepat pulang saja. Kakak ipar tidak bisa menyelamatkan Anda. Anda ini, daripada membuang-buang waktu di sini, lebih baik Anda pulang dan melihat keluarga Anda. Dokter. Tunggu. Bawa dia ke halaman belakang. Lalu bantu saya merebus bunga honeysuckle dengan air sumur, siapkan kaktus. Dan juga portulaka. Tumbuk dan campurkan. Pergilah. Baik, kakak ipar. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Bonjour. Putri sepertinya sangat takut pada pasien ini. Tapi saya sudah menyelidiki. Sebelum Putri menikah, dia sama sekali tidak pernah keluar dari desa. Jadi tidak mungkin dia mengenal orang ini. Dia bukan putri kandung keluarga Sheng. Mungkinkah dia adalah pembunuh lain? Maafkan saya.
Pangeran, itu adalah kelalaian saya. Tadi saya melihat dia berbicara lama dengan putra mahkota. Mungkinkah dia orang yang dikirim oleh putra mahkota? Pongeron. Apakah saya harus? Penkan. Dia bukan orang putra mahkota. Anda tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Ngomong-ngomong, jangan sampai identitasnya terbongkar. Baik. Apakah putra mahkota masih punya kekuatan lain? Pangeran begitu percaya diri Pasti ada Ronkanak et Jam. untuk menghadapi Sheng Yunlan. Yunlan. Sudah bangun? Apa kamu masih ingat? Apa yang sering kamu katakan padaku? Apa itu? Aku ingin makan daging. Kita berdua adalah suami istri. Jika kamu menghadapi sesuatu yang sulit ditanggung, kamu bisa menceritakannya pada Camarilla. Aku pernah menyelamatkan Sireng, pasien yang wajahnya hancur. Orang tadi sangat mirip dengannya. Saat itu, aku berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Tapi dia membalas kebaikan dengan kejahatan. Hampir membuatku kehilangan nyawa. Aku tidak akan pernah melupakan hari itu. Rasa sakit yang luar biasa di perut bagian bawahku hari itu. Dokter juga manusia biasa. Ketika menghadapi bahaya, merasa takut itu wajar. Lalu mengapa kemudian kamu mengobatinya lagi? Menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang sakit adalah tugas seorang dokter. Aku tidak bisa melewati rintangan batin ini. Jadi, antara rasa takut dan hati nurani, kamu memilih yang terakhir. Kalau begitu, mulai sekarang, istriku, obati pasien dengan tenang. Simiwa bahaya akan aku yang tangani. Berhasil. Setelah pasien ini sembuh, dia bercerita kepada semua orang bahwa keahlian medis istri sangat luar biasa. Sekarang, banyak sekali orang yang datang untuk berobat. Benarkah? Mingrui, apa kamu dengar? Klinik kita sudah terkenal. Aku berhasil. Aku tahu, istriku. Istriku bukan orang biasa. Lalu, festival doa beberapa hari lagi. Apakah istriku bersedia pergi bersamaku? Dua burung terbang di air. Selalu bersama, tak pernah terpisah. Bebek Mandarin. Benar. Suamiku memang hebat. Ini, biarlah ini hadiah dariku untukmu. Kamu juga berikan aku satu. Nancy, kita pergi berdoa bersama. Ini saja. Ranting pohon Sopora, Dinasti Selatan. Ada APA. Ranting pohon Sopora Dinasti Selatan melambangkan mimpi kosong. Suamimu ingin memberimu sebuah mimpi besar. Itu kamu. Suamiku, dia adalah teman minum yang membuatmu kesal itu. Tuan muda ini pasti kaya atau bangsawan. Aku, seorang petani biasa. Bagaimana bisa berteman dengannya? Aku tidak mengenalnya. Ayo kita pergi. Dr. Yunlan, apa kamu benar-benar mengenal orang yang tidur di sampingmu? Apa maksudmu? Kamu terlihat cukup sopan. Bagaimana bisa kamu mengadu domba hubungan suami istri? Dr. Yunlan, aku hanya tidak ingin kamu teres tertipu. Suamimu ini di rumah punya banyak istri dan selir. Dia juga suka mencari wanita di luar. Datang ke selatan dan juga menikahimu. Seorang selir. Omong kosong. Yunlan, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak akan mendengarkannya. Dia hanya melihat kemesraan kita. Dia cemburu. Dia bicara kotor. Lagi pula, Tuan Li ini, aturan keluarganya sangat ketat. Jika keluarganya tahu dia menikahi seorang selir, pasti tidak akan membiarkannya tinggal. Diam. Dr. Yunlan, ngomong-ngomong, kamu belum tahu identitas asli suamimu, kan? Siapa suamiku? Dia pasti akan memberitahuku. Bukan urusan orang luar sepertimu untuk ikut campur. Ayo kita pergi.
Penduduk kota Anggrek sangat tangguh. Tuan muda ini, jika kamu bertingkah mencolok seperti ini, hei. Dia bernama Arif Santoso. Dia datang dari ibu kota. Ya. Dia kakakku. Ada sedikit perselisihan di antara kami. Perintah keluarga sulit ditolak. Aku sudah lama pergi. Sudah waktunya untuk kembali. Kembali? Untuk mewarisi banyak istrimu? Lalu bagaimana denganku? Meskipun saat menikahimu aku miskin. Itu adalah upacara istri sah. Jadi seharusnya aku memberimu surat cerai. Ini surat perpisahan kita. Mulai sekarang, kita masing-masing mencari kebahagiaan. Mengenai kompensasi lainnya, aku sudah meminta Joko untuk menukarkannya dengan uang tunai agar mudah kamu bawa dalam perjalanan. Siapa bilang aku akan pergi? Klinik ini akan kuberikan pada orang lain. Kota Anggrek tidak cocok untukmu. Kembalilah ke kampung halamanmu. Kampung halaman? Apa kamu tahu di mana kampung halamanku? Atas dasar apa kamu berpikir aku masih bisa kembali? Kamu mau pergi kemana? Aku akan minta orang mengaturnya. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Klinik ini, aku yang mendirikannya. Ini adalah hasil kerja kerasku. Kenapa aku harus pergi? Sertifikat tanahnya milikku. Baik. Kalau begitu aku akan membelinya. Tidak cukup. Kalau begitu aku hanya akan membeli satu ruangan di depan. Cukup kan? Dewey. Kenapa kamu harus seperti ini? Budi Santoso, aku beritahu kamu. Jangan harap bisa mengusir. Yang Mulia, kapan kita akan berangkat kembali ke ibu kota? Awalnya aku berencana untuk secara terbuka menjaga jarak dengan Dewi. Untuk mencegah Arif Santoso mengulurkan tangan jahatnya padanya. Sayangnya sekarang dia tidak mau pergi. Aku khawatir Arif Santoso akan berniat membunuhnya lagi. Aku masih belum bisa pergi. Lalu kenapa Yang Mulia menceraikan istri? Bukankah ini menanggung akibat perbuatan sendiri? Sekarang, dia membeli bagian depan. Aku tinggal di halaman belakang. Kita masih bersama. Sehari 3 kali. Setengah jam setelah makan, bisa digunakan. Terima kasih banyak, Dokter Dewi. Sejak Anda mengobati sakit kepala lamaku ini, sudah jauh lebih baik. Jangan berkata begitu. Ibu Siti, tubuh Anda memang sudah kuat. Oh ya, aku dengar. Di jalan tempat Anda tinggal, ada orang penting yang datang? Apakah dia orang penting atau tidak? Aku tidak tahu pasti, tapi dia memang sangat murah hati. Dia membeli beberapa rumah besar. Ada banyak pengikutnya di sana-sini. Kalau begitu aku pergi dulu. Budi Santoso tidak pergi ke ibu kota. Kakaknya yang aneh itu juga membeli rumah di sini. Apa mereka ingin menampilkan drama intrik keluarga versi kakak beradik? Kenapa aku harus peduli? Dia lebih memilih menceraikan istrinya daripada memberitahuku sepatah kata pun. Aku tidak khawatir sama sekali. Mbak Dewi. Rizky, kenapa kamu datang? Ibuku bilang Kak Budi dan Mbak Dewi membuka klinik di kota. Sangat sibuk, jadi dia menyuruhku datang membantu. Bagus sekali kamu datang, Pak Sekelai. Aku juga butuh asisten dokter. Baiklah, kalau begitu nanti aku akan menjadi asisten dokter Mbak Dewi. Di mana Kak Budi? Maddie. Apa? Yang Mulia. Gawat, Yang Mulia. Yang Mulia, Putri Permaisuri, berkeliling mengatakan bahwa Anda sudah meninggal. APA. Tidak apa-apa. Dia sedang marah.
Beberapa hari lagi juga kan Rita. Belum tentu. Yang Mulia, Anda ini. Tidak pernah mange lascan apa-apa. Anda hanya sibuk di halaman belakang. Diam-diam menjaga putri permaisuri. Sementara di halaman depan, Sudah tidak lui orang là. yaitu sepupu palsu Anda ini. Rizky Santoso. Dia sedang bekerja sama dengan seseorang untuk melamar putri permaisuri. Dima Nadia. Lihatlah. Tuan muda ini, betapa tampan dan gagahnya dia, dipasangkan dengan Dr. Dewi, bunga kota anggrek ini. Sungguh pasangan yang serasi. Pasangan yang serasi. Besok, aku akan mencocokkan tanggal lahir kalian. Ibu si Dr. Dewi, maaf kalau kedengarannya tidak enak. Suamimu sudah meninggal. Kamu tidak bisa pilih-pilih lagi. suami. Beberapa hari tidak bertemu. Aku tidak tahu kapan aku meninggal. Orang ini, kenapa terlihat sangat familiar? Kak Budi. Bukankah ini suami Dr. Dewi? Bangkit dari kubur. Ibu Siti, Anda yang sering sakit kepala, sebaiknya jangan mudah ikut campur urusan orang lain. Jika sampai menimbulkan masalah, obat-obatan itu juga tidak akan berguna. Kamu. Suamimu ini sungguh berbuat dosa. Cepat ceraikan dia. Kak Budi. Syukurlah kamu tidak meninggal. Aku meninggal atau tidak, apa kamu tidak tahu untuk pergi ke halaman belakang dan melihatnya? Beberapa hari ini aku selalu mengikuti Mbak Dewi. Jadi aku tidak melihatnya. Mbak Dewi punya aku, untuk apa kamu? Budi Santoso. Mulutmu seperti dipasangi petasan, menyerang tanpa pandang bulu ya? Dewi Lestari. Dia sepupuku. Apa dia sepupumu? Kak Budi, jangan marah dong. Jean-Gon Maralagi. Kita. Jangan tarik aku. Ayo kita bicara di luar. Apa yang kamu lakukan? Rizky tidak cocok untuk... Dia tidak cocok untukku, lalu kamu cocok? Lepaskan aku. Aku paling benci pria yang suka menarik-narik seperti kamu. Budi Santoso. Budi Santoso. Katakan padaku yang sebenarnya, kenapa kamu menceraikanku? Tidak ada kenapa. Hanya tidak suka. Tidak suka kamu memelukku begitu erat. Lepaskan. Berhenti. Jika kamu benar-benar tidak menyukaiku, menjauhlah dari... Kak Budi. Mbak Dewi, Arif Santoso ini mengundang Anda untuk kunjungan rumah. Ini biaya konsultasi dan undangannya. Tidak boleh pergi. Aku akan pergi. Budi Santoso. Kita sudah berpisah. Kamu tidak punya hak untuk membantuku memilih pasien. Arif Santoso itu sehat-sehat saja. Dia pasti punya niat lain terhadap... Dia tidak sepertimu yang punya niat buruk padaku. Mungkin saja. Kali ini dia benar-benar sakit. Dewi. Hati nurani seorang dokter. Aku tidak akan meninggalkan pasienku manapun. Lagi pula, dengan biaya konsultasi ini, aku bisa membeli seluruh toko dan mengusirmu secepatnya. Oja. Kamu akhir-akhir ini mudah marah. Ambil ini, untuk menenangkan diri. Yang Mulia, Anda membiarkan putri permaisuri pergi begitu saja? Lalu harus bagaimana? Semakin aku menunjukkan perhatian padanya, semakin dia dalam bahaya. Di tempat Arif Santoso, suruh orang-orang kita mengawasinya baik-baik. Sudah saya perintahkan. Yang Mulia, saya lihat Anda akhir-akhir ini lesu sekali. Mana ada Anda punya amarah? Bagaimana kalau ini berikan padaku untuk memulihkan diri? Baunya busuk sekali. Yang Mulia, putri permaisuri ini mau meracuni Anda. Dr. Sheng, bagaimana penyakitku ini? Nadi 5 dalam dan lambat. Lapisan lidah putih dan pucat. Pinggang dan lutut terasa sakit dan lemas. Ini adalah tanda-tanda terlalu banyak memanjakan diri. Kalian para dokter ini memang sangat belak-belakannya. Aku dan adikku datang ke ibu kota bersama. Sekalian aku belajar sedikit tentang kebiasaannya. Tapi pada akhirnya, aku tidak sebaik dia. Dia jauh lebih menahan diri daripada kamu. Dia sudah menceritakan semuanya padamu? Apa yang kalian bicarakan malam itu bukan berarti aku tidak mendengarnya. Aku seorang dokter. Apakah dia menjaga diri dengan baik atau dikelilingi wanita? Aku masih bisa membedakannya sedikit. Jadi, apa tujuanmu datang kali ini? Bukan kamu yang memintaku datang untuk memeriksa pasien?
Tentu saja. Aku juga ingin tahu sedikit informasi tentang Li Mingrui agar bisa membalas dendam padanya. Balas dendam? Ayah, dia menceraikanku. Sekarang hanyalah seorang wanita yang dikempakan. Aku tidak terima. Tapi setahuku, dia masih menahanmu di klinik. Terlihat betapa pedulinya dia padamu. Informasimu salah. Dia tidak baik pada kamu tidak tahu. Sebagai seorang dokter, jika kamu mengusirku dari klinik, itu sama saja membunuhku. Jadi aku bilang padanya, jika kamu berani mengusirku, aku akan melaporkannya ke pengadilan. Kamu tahu orangnya, dia takut malu dan takut aku membuat masalah, jadi dia terpaksa membiarkanku tinggal di halaman depan. Sangat menyebalkan. Tidak disangka, orang yang begitu serius dan teliti sepertinya bisa jatuh ke tanganmu. Karena kamu tidak akur dengannya. Kalau begitu, kenapa tidak tinggal di kediamanku? Beberapa hari lagi? Ternyata kamu menungguku di sini. Berani-beraninya membius seorang dokter. Kalau begitu, aku akan memberi hadiah balasan. Paduka. Semuanya sudah siap, sesuai rencana Anda. Aku datang menjemput istriku pulang. Gimana dia? Adik ketiga. Kamu dan aku, dua bersaudara. Sejak terakhir kali, kita berpisah terburu-buru. Belum pernah lagi bicara dari hati ke hati. Bagaimana kalau duduk dan minum teh? Tidak perlu. Meskipun kita berdua belum tapi kakak Kaisar, berkali-kali kejutan yang kamu kirimkan padaku, tidak ada satupun yang terlewatkan olehku. Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan hadiah balasan. Dijamin kakak Kaisar tidak akan melupakannya seumur hidup. Menurutku, hadiah balasan dari Dr. Sheng itu cukup bagus. Ternyata itu adalah titah kekaisaran yang legendaris. Bagaimana Li Muzhong bisa terlibat dengan keluarga kerajaan? Pangeran Rui hilang selama 3 tahun. Sekarang di kota Nasun, jejaknya ditemukan. Kamu selalu menjauhi minuman keras dan wanita. Tapi sekarang kamu menghunus pedang ke arah kakak kaisarmu. Terlihat betapa pedulinya kap pada wanita ini. Dia adalah istriku. Bicaralah dengan lebih sopan. Jika malam ini kamu tidak menyerahkannya, aku akan membanjiri rumah yang baru kamu beli ini dengan darah. Dasar Budak. Berani-beraninya menunjukku? Beberapa tahun ini, aku hidup dalam pelarian dan sedikit terpengaruh gaya bandit. Jika kamu membuatku marah, aku tidak peduli lagi dengan putra mahkota atau ikatan persaudaraan. Hahaha. Setelah Dr. Sheng selesai memeriksa, aku membiarkannya kembali. Carrie. Carrie. Ternyata kamu di sini. Bau apa ini? Bau sekali. Pergi. Lapor. Paduka, sudah dicari kemana-mana tapi tidak ditemukan. Sudah kubilang, kalian bisa coba lihat di klinik. Mungkin saja, dia sudah kembali. Kenapa aku tiba-tiba mencium bau? Seperti kotoran, persis seperti sachet yang diberikan putri padamu.
Tidak apa-apa. Aku akan membawamu pulang. Sudah datang. Masih mau pergi? Sudah datang. Masih mau pergi? Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Ashi. Orang-orang di luar juga jadi begini. Dalam waktu sesingkat ini, kenapa bisa begini ya? Bagaimana kalau kita manfaatkan kesempatan ini untuk menghajar mereka? Ayo pergi. Tidak bisa. Kalian tidak bisa. Tanggul. Tangkap dia untukku. Yunlan, kamu memberiku sachet. Kamu sudah menduga, aku akan datang menyelamatkanmu. Memang bagus kamu punya rencana, tapi aku juga khawatir padamu. Jadi mulai sekarang, hal-hal berbahaya seperti ini, jangan lakukan lagi. Aku menemukan sesuatu di kamar kakakmu. Apa kamu mau menjelaskannya padaku dulu? Permusuhan antara kalian bersaudara. Itu hanya perselisihan harta saja. Membuatmu dalam bahaya, itu salah. Li Mingrui. Pangeran Rui. Itu kamu kan? Yunlan. Yang kulihat adalah titah kekaisaran. Di dalamnya tertulis tentang Pangeran Rui, yang hilang selama 3 tahun, dan sekarang jejaknya ditemukan di kota Nasun. Kaisar segera memanggilnya kembali ke ibu kota. Sampai kapan kamu ingin menyembunyikannya dariku? Ayah. Aku adalah pangeran ketiga dari dinasti ini. Diberi gelar Pangeran Rui. 3 tahun lalu, ayah kaisar berniat menjadikanku putra mahkota. Aku dikejar-kejar pembunuh dan terdampar di desa Niuhe. Sebagai anak haram keluargali, aku bertahan hidup. Baru saja aku tahu, orang yang mencoba membunuhku adalah kakak kaisarku, yaitu putra mahkota. Aku diam-diam mengirimkan kabar bahwa aku masih hidup, kembali ke ibu kota. Jadi putra mahkota sendiri meminta titah, mengejarmu sampai kota Nasun, hanya untuk membunuhmu. Dia belum bisa. Jika aku mati, ayah kaisar pasti akan mencurigainya. Jadi kamu menceraikanku dan memutuskan hubungan denganku hanya karena takut mereka akan menyakiti. Ayah. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya dari tapi ajana tasku rumit. Dan penuh bahaya. Tidak naiman bagi orang lain untuk tahu. Dan aku tidak yakin jika aku memberitahumu. Apakah kamu bersedia bergabung denganku untuk membalas dendam? Aku memang tidak mau. Tapi kamu juga tahu, klinik sekarang, gunanya sudah terbongkar. Jika kamu tidak kembali ke ibu kota bersamaku, kamu mungkin dalam bahaya besar. Ternyata kamu masih khawatir tentang keselamatan, tapi sejak aku menikahimu, aku tidak pernah merasa aman. Sekarang berbeda, Li Muzhong ini kijang. Tidak seperti pembunuhan yang seperti main-main sebelumnya. Apa kamu lupa? Belum lama ini, kamu bahkan mengarahkan pisau ke leherku. Jika bicara tentang bahaya, tinggal di sisimu. Mungkin yang paling tidak menguntungkan kan? Yunlan. Lepaskan. Yunlan, aku sungguh-sungguh demi kebaikan. Demi kebaikanku, kamu menikahiku. Untuk menyembunyikan identitas, kamu membukakan klinik untukku. Untuk markas, saat kamu membutuhkanku, kamu memintaku bekerja sama dalam sandiwara. Sekarang kamu merasa aku mengganggu. Lalu surat cerai. Aku saat itu mengkhawatirkan. Li Mingrui. Aku tidak peduli identitas, aku juga berdiri di sisimu, mendukungmu. Tapi bagaimana denganmu? Bukankah aku juga sama? Aku tahu kamu bukan putri sulung keluarga Sheng. Tapi aku tidak pernah meragukan ketulusanmu padaku. Itu karena aku tulus padamu. Li Mingrui.
Jika kamu ingin pergi, jalanmu yang cerah. Pergilah. Nanti jangan datang lagi mengganggu hidupku. Yang Mulia, sejak Tabib Seng pergi, Anda menderita penyakit aneh yang belum sembuh sampai sekarang. Apakah sudah ada kabar? Tentang penyakit saya kepada tabib istana? Sudah, tabib istana bilang penyakit Anda ada keanehan lain, sepertinya bukan keracunan atau semacamnya. Justru, apa komplikasi dari penyakit? Tidak mungkin. Yang Mulia, Anda selalu sehat. Yang Mulia, mungkinkah ini ada hubungannya dengan tabib itu? Shang Yunlan. Tunggu saja pembalasanku. Yang Mulia, putra mahkota ini sudah beberapa hari tidak keluar dari kediaman Li. Hamba mendapat informasi bahwa putra mahkota sepertinya menderita penyakit parah, sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur. Apa yang sedang Anda lakukan? Tadakeda, APA. Penyakit putra mahkota ini sepertinya bukan sekadar flu atau sakit biasa. Benar, beberapa hari terakhir, satu-satunya orang Yang Sering Kelu Armazu Kediaman Lidan Mankurigakan adalah Yunlan. Putri. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa melakukan hal seperti ini. Itu memang sesuai dengan karakternya. Kalau begitu, Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jangan terburu-buru. Karena kediaman Li sampai sekarang belum ada pergerakan, itu berarti mereka belum mendapatkan bukti yang pasti. Tapi, Putri sekarang dia. Ada apa dengan Putri? Beraninya kamu ikut campur urusan Putri? Yang Mulia, hamba tidak berani. Hamba hanya ingin bertanya. Apakah perlu mengirim lebih banyak orang untuk melindungi Putri? Urus saja sendiri. Yang Mulia, kalian sudah membuat kekacauan seperti ini, lalu menyuruh saya mengurusnya sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Uang sudah terkumpul cukup. Sudah saatnya membeli halaman belakang. Wah. Anjin APA Yang membawa mantan suamiku ke sini? Aku? Mantan suami? Bukan begitu? Surat cerai itu masih ada padaku. Sekarang hubungan kita hanya tetangga. Surat cerai itu. Kita berdua tidak menandatanganinya. Tidak ada cap jari, dan tidak ada stempel resmi sebagai bukti. Jadi secara nama, kita masih suami istri. Omong kosong. Mulai sekarang, kita berdua mencari kebahagiaan masing-masing. Oh, bukankah itu yang Anda katakan? Apakah Yang Mulia ingin menarik kembali kata-kata Anda? Tidak sama. Apa bedanya? Cepat pergi. Di sini, kadang-kadang ada pasien yang datang. Tidak cukup tempat untuk Anda, Buddha besar. Yunlan, dengarkan saya. Sekarang saya. Apa lagi yang mau dibicarakan? Saat saya bersamamu, saya tidak pernah merasa sebagai seorang pangeran. Saya hanya ingin mengatakan kepadamu, saya menyukaimu. Pergi. Pergi. Minaya Kaiku? Dia menyukaiku. Kakak. Zeng, kamu mau ke klinik lagi untuk membantu? Tentu saja. Kakak,
Apakah kemarin kamu membuat kakak ipar marah lagi? Tadi pagi saat saya melihat kakak ipar, matanya sepertinya bengkak, dan kondisi mentalnya juga tidak begitu baik. Saat dia memukul saya tadi, dia sangat bersemangat. Dia masih marah. Sama sekali tidak mau mendengarkan perkataan saya. Bagaimana mungkin? Kakak ipar paling berhati lembut. Kakak, apakah kamu menggunakan cara yang salah? Saya mengerti. Saya pergi dulu. Kamu datang lagi mau apa? Kali ini saya datang sebagai pasien. Yunlan, kaki saya sepertinya kambuh lagi. Sejak pagi. Rasanya sakit sekali seperti kram dan patah tulang. Benarkah? Anda cari saja tabib istana. Klinik Keselyong. Tidak terkenal seperti saya ini. Kalau sampai salah mengobati Anda, bisa-bisa saya celaka. Aduh. Lutut saya sakit. Mana? Yunlan. Kamu mengkhawatirkan saya. Ini memanfaatkan kelembutan hati saya. Menggunakan taktik Pandaradan palsu. Baiklah, baiklah. Ikut saya. Baik. Yunlan. Kakak, kenapa kamu di sini? Kenapa dia ada di mana-mana? Zing, kakakmu, kambuh lagi penyakit lamanya. Tolong periksa dia. Singhe hidup dari berburu. Dia hanya seorang prajurit. Bagaimana mungkin dia mengerti ilmu pengobatan? Lebih baik, Anda saja yang periksa saya. Saya khawatir. Saya khawatir kaki saya ini, kalau tidak segera diobati, mungkin akan seperti dulu lagi. Benar. Saya hanya datang ke klinik untuk membantu, tidak mengerti ilmu pengobatan ini. Hei, itu tidak sulit. Kamu, keluarkan saja semangat. Berburumu seperti biasa, lalu pukul lututnya ini dengan keras. Selama setengah jam, itu sudah cukup. Kalau begitu lutut saya bisa hancur. Lan, saya tidak mau duduk di kursi roda lagi. Masih saja pura-pura. Aktor terbaik Oscar pun tidak bisa berpura-pura sebaik kamu. Zing. Tolong ambilkan sumber air. Bah, saya akan segera pergi. Tadi malam kamu pergi terburu-buru. Ada beberapa hal yang belum sempat saya katakan kepadamu. Sakit di sini ya? Atau di sini? Yang ini lumayan. Yunlan. Saya tahu, saya salah karena memanfaatkan Anda. Sebelumnya, saya minta maaf kepada Anda. Pukul saya, maki saya terima. Sekarang di hadapan Anda, saya sudah tidak menyembunyikan apa-apa. Bisakah Anda, demi hubungan kita sebagai suami istri, memaafkan saya sekali ini? Saya kira Anda berusaha keras untuk apa? Ternyata, Anda ingin saya memaafkan Anda. Baiklah. Lalu kita terus menjadi suami istri seumur hidup. Sepasang kekasih. Tidak kembali ke ibu kota? Semua itu tidak lebih penting dari Anda. Hanya tahu merayu. Semua yang saya katakan adalah benar. Jika Anda ingin menjadi tabib di kota Nangsun, maka saya akan menemani Anda menjadi pasangan biasa setiap hari. Jika Anda ingin menjadi putri yang dihormati banyak orang, saya akan menjanjikan Anda kekayaan dan kemuliaan yang tak terhingga, serta emas bertonton. Sudah tahu. Kalau begitu, apakah Anda bersedia kembali menjadi suami istri dengan saya? Lee Minggui, dengarkan baik-baik. Yang saya inginkan adalah seseorang yang bisa berjalan bergandengan tangan. Bukan penipuan dan pemanfaatan. Saya pasti bisa melakukannya, Yunlan. Saya tidak akan mengingkari janji. Tentu saja. Saya juga tidak ingin. Anda menyerah membalas dendam demi saya. Anda punya hidup Anda sendiri. Penderitaan yang Anda alami beberapa tahun ini, semuanya harus dibalas. Ibu kota sekarang sedang bergejolak.
Sepertinya, bukan waktu yang tepat untuk kembali. Kalau begitu, kamu hanya bisa terus tinggal di kota Nansun. Menjadi suami Sheng Yunlan. Baginda, malam sudah larut dan embun tebal. Sebaiknya Baginda segera beristirahat. Tidak apa-apa. Tubuhku ini, semakin hari semakin memburuk. Aku khawatir, waktuku tidak banyak lagi. Baginda? Baginda adalah naga sejati di dunia, ditakdirkan untuk hidup panjang dan sehat. Kata-kata seperti itu tidak pantas diucapkan sembarangan. Anak itu, Ming Rui, masih tidak mau kembali ke istana? Pangeran Rui tinggal menyendiri di kota Nansun dan menikah dengan seorang wanita bernama Sheng Yunlan, menjadi pasangan suami istri. Mereka saling mencintai dengan tulus dan sangat dekat. 3 tahun lalu, jika dia tidak melarikan diri dari istana secara diam-diam, posisi putra mahkota seharusnya menjadi miliknya, baik dari segi karakter maupun etika. Dia lebih baik dari anak itu, Muzhong, dan lebih memiliki aura kekaisaran. Sudahlah, pergi keluarkan dekret kekaisaran. Perintahkan Ming Rui untuk kembali ke istana dalam waktu sebulan. Jika aku tidak melihatnya dalam sebulan, dia pasti akan dihukum berat. Baik. Permainan Go ini, ya. Yang penting adalah Qi. Bicara soal Ki atau tidak Ki, aku tidak mengerti sama sekali. Aku cuma bisa main Gomo. Baiklah, kalau begitu kita main Gomoku saja. Pangeran. Pangeran, Gawa. Baru saja mendapat kabar. Bicaralah. Masalah ini sangat penting. Ini berkaitan dengan orang di ibu kota itu. Dia adalah istriku. Siapapun itu, dia harus tahu. Baiklah, Pangeran. Baginda telah mengeluarkan dekret, memanggil Anda untuk segera ke ibu kota. Baginda juga berkata, jika tidak melihat Anda, Baginda akan menghukum Anda dengan kejahatan berat. Sepenting itu? Kenapa Baginda melakukan ini? Apa lagi yang dia katakan? Tidak ada lagi. Tapi, seseorang dari istana memberitahuku bahwa kesehatan Baginda akhir-akhir ini kurang baik. Gejala apa? Sering sakit kepala, insomnia, dan kelelahan. Mungkinkah dia Diracuni? Tidak mungkin. Anya dikatakan dia sakit. Tidak ada tanda-tanda keracunan. Aku hanya menebak. Aku baru akan tahu setelah melihatnya. Kamu boleh pergi. Baik. Ibu kota ini sepertinya akan berubah. Aku harus kembali ke ibu kota. Aku ikut denganmu. Kamu. Apa kamu benar-benar yakin? Ibu kota sekarang tidak seperti dulu. Berbagai kekuatan tersembunyi sedang bergerak. Ditambah lagi kamu adalah istriku. Tenang saja. Bukankah ada kamu yang melindungiku? Lagi pula aku juga tidak akan menempatkan diriku dalam bahaya. Aku pergi ke istana. Untuk mengelengkan Raken Baginda. Nanti kalau racunnya sudah kuatas, aku akan jadi pahlawan besar. Siapa yang berani menyentuhku? Aku akan melindungimu. Tapi aku takut kalau-kalau. Lagi pula, apakah ayahku sekarang benar-benar diracuni? Itu masih belum jelas. Musu bersembunyi dalam kegelapan. Aku takut. Sudahlah. Tadi kamu bilang, mau kembali ke ibu kota bersamaku. Kenapa sekarang kamu berubah pikiran? Kalau kamu terus begini, aku tidak akan baik padamu. Yunlan. Li Mingrui. Mulai hari ini, aku ingin berjalan bersamamu. Berbagi suka dan duka. Kalau aku masuk istana, Hari-hari demi seperti ini. mungkin akan menjauh. Daraku. Yunlan. Menurutku, masalah masuk istana ini, kamu masih harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Bagaimanapun, masalah ayahku Diracuni masih belum jelas. Jika kamu tidak berhasil menyembuhkannya, kamu mungkin akan dituduh melakukan pemberontakan. Kamu tidak percaya padaku? Ini berbeda. Kamu tidak perlu terlibat dalam masalah ini demi aku. Li Mingrui. Kamu lupa janji-janjimu padaku sebelumnya? Yah, kita adalah pasangan yang berjalan berdampingan, tidak peduli kesulitan. dan bahaya APA pun yang kita hadapi. Tidak ada yang boleh meninggalkan pasangannya. Kamu mau menarik janji ya? Aku tidak. Aku hanya mengkhawatirkanmu.
Kalau begitu percayalah padaku. Percayalah bahwa aku bisa berdiri di sisimu, berbagi denganmu, dan menjadi asisten yang paling cakap. Ya. Itu semua kelalaian istriku. Tidak seperti wanita biasa di dunia ini. Ketika kamu menikah ke keluarga Lee, semua upacara disederhanakan. Aku belum pernah membuat menjadi pengantin sejati. Jadi, aku berencana, sebelum masuk ibu kota, untuk menikahimu secara resmi, dengan tandu 8 orang, dan upacara yang layak. Sungguh meriah ini. Pinggan dan wanita sudah datang. Wah, pengantin wanita. Sungguh megah. Istriku, waktu yang baik telah tiba. Kita bisa melanjutkan upacara. Istriku, balai pengobatan ini sederhana. Mengadakan upacara di sini. Apa kamu benar-benar tidak menyesal? Balai pengobatan ini adalah rumah. Rasanya akrab di sini. Dan, selama aku tahu, perasaanmu padaku itu sudah cukup. Sungguh serasi. Selamat, selamat. Lihatlah. Sungguh pasangan yang serasi. Selamat, selamat. Satu kali hormat kepada langit dan bumi. Dua kali hormat kepada orang tua. Suami istri saling hormat. Upacara selesai. Bagus. Pangeran, dia akhirnya menemukan kebahagiaannya sendiri. Maaf. Sudah membuatmu menunggu lama, istriku. Orang-orang itu benar-benar terlalu antusias. Aku harus mencari beberapa alasan untuk bisa kabur. Tidak apa-apa, aku hanya terlalu lapar. Masih lapar? Setelah minum anggur pernikahan ini, kita berdua akan menjadi pasangan yang berbagi suka dan duka. Kalau begitu, setelah minum anggur ini, Kamu tidak boleh meninggalkanku sendirian lagi. Tentu saja. Pernikahan sudah selesai. Kamar pengantin. Lilin pernikahan. Yunlan. Terima kasih sudah datang ke sisiku. Lee Minggui. Ada apa denganmu? Lee Minggui. Selamat jalan, kakak. Baru kemarin menikah. Itu Han, kenapa kau begitu kejam?
Ada apa ini? Baru sehari menikah, suaminya sudah meninggal. Ada apa sebenarnya? Buddy. Cepat masuk, jika orang lain melihatnya, itu tidak baik. Aku membela kakak, Kak Dewi, kalian, semua orang baik. Kenapa Tuhan harus melakukan ini pada kalian? Kematian kakakmu bukan kecelakaan. Ada yang meracuninya. Merek ini? Siapa? Adik ipar. Turut berduka cita. Buddy. Pergi ke barat kota. Carikan peti mati yang bagus untuk kakak. Uangnya akan kuberikan nanti. Bug. Adik ipar. Adikku yang ketiga ini sungguh malang nasibnya. Ngomong-ngomong, di mana jenazahnya semasa hidupnya? Aku selalu tanpa sengaja membuat banyak masalah kecil untuknya. Sekarang dia akan pergi. Aku ingin melihatnya untuk terakhir kali. Adikku, kesalahpahaman antara kita berdua belum terselesaikan. Kenapa kau pergi begitu saja? Tidak ada napas. Adikku, kalau kau pergi, bagaimana denganku? Napas bisa menipu. Tapi dia nadi tidak. Sepertinya dia benar-benar sudah meninggal. Adik ipar. Aku sangat berduka sekarang, membuatmu melihatku seperti ini. Ada hal lain? Jika tidak ada, kembalilah ke kediamanmu. Ngomong-ngomong, pada hari pemakaman adikku yang ketiga, pastikan untuk memberitahuku. Kita berdua bersaudara, seperti tangan dan kaki. Jika dia melihatku di jalan menuju alam baka, dia akan merasa lebih terhibur. Apa maksudnya ini? Adik ipar, ini adalah karangan bunga yang kubuat untuk adikku yang ketiga, setelah mencari pengrajin terbaik di seluruh kota Nansun. Tidak perlu. Semua yang dibutuhkan untuk pemakaman Mingrui sudah kami siapkan. Silakan kembali. Adik ipar, kau masih saja tidak mengerti orang lain. Ini membuatku teringat saat kau datang ke kediamanku untuk mengobatiku. Seharusnya aku tidak sakit, tapi setelah kau pergi, aku terbaring di tempat tidur selama 9 penuh. Apa yang ingin kau katakan? Seluruh kota mengatakan bahwa tabib Dewi adalah tabib dewa yang sangat terampil. Tapi di mataku, kau hanyalah seorang tabib biasa. Kau, jika kau datang untuk membuat masalah hari ini, silakan kembali ke kedai menu. Baik. Penggawal, hancurkan kliniknya. Hei, apa yang kalian lakukan? Hentikan. Apa yang kalian lakukan? Pergi. Pergi sana. Buddy. Biarkan aku menghentikannya. Buddy. Rudy, kau pasti akan menerima balasanmu. Aku adalah putra mahkota. Sebentar lagi akan menjadi kaisar. Siapa yang bisa menghukumku? Hentikan. Bawa mereka berdua kembali ke kediaman Li dan kurung mereka. Budi, bangun. Kau baik-baik saja? Ini tidak bisa terus begitu. Berlutut. Bukankah ini adik iparku? Kenapa jadi berantakan begini? Rudy, adikmu sudah meninggal. Kenapa kau bahkan tidak mau melepaskan seorang wanita lemah? Aku tidak pernah berani melampiaskan amarahku pada. Aku hanya mengagumi keahlian medismu dan ingin kau bekerja untukku. Siang tadi kau bilang aku tabib biasa. Kenapa sekarang berubah? Apakah orang-orang kerajaan semua munafik? Apa yang kukatakan itu hanya karena marah.
Kau tidak perlu memikirkannya. Baik. Aku setuju. Perebutan kekuasaan kerajaan selalu tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Aku hanya ingin tahu, jika aku mengikutimu, apakah aku bisa bertahan hidup? Adik ipar memang sangat berhati-hati. Aku akan memberitahu. Kaisar tua sangat curiga. Posisiku sebagai putra mahkota bisa terancam kapan saja. Jadi aku selalu diam-diam, merekrut pasukan dan membuat meriam. Secara pribadi, kau pikir aku pergi ke selatan hanya untuk membunuh adik kaisar? Tentu saja. Juga karena pasukanku. Kau ingin memberontak? Kaisar sangat curiga. Aku khawatir sebelum kau mengerahkan pasukan, Kaisar sudah mengirim orang Untuk membunuh kita semua. melakukan ini. Apakah tidak terlalu berisiko? Kau tidak perlu khawatir. Kaisar telah diracuni dengan racun mematikan yang tidak ada penawarnya. Racunnya sudah menyebar ke seluruh organ dalam. Sekarang dia juga berduka atas putranya yang baru ditemukan dan meninggal. Dia tidak punya waktu untuk mengawasiku. Tidak ada penawar? Kalau begitu, kita hanya bisa mendapatkan bahan-bahan racunnya dan mempelajarinya. Kau sudah mengatur semuanya dengan baik. Pasti akan berhasil. Aku hanya tidak tahu apa yang bisa kulakukan untuk... Pembuat racun ini sudah meninggal. Kau hanya perlu membuat racun ini lagi. Atau racun yang lebih kuat. Untuk membantuku mengendalikan para menteri di istana. Itu tidak terlalu sulit. Hanya perlu mendapatkan pemicu racunnya. Tolong, serahkan racun ini kepadaku. Aku hanya sedikit, menggojimu. dan kau sudah ketahuan. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Wanita yang disukai adik kaisar. Tentu saja bukan. Orang biasa. Kau memprovokasiku untuk mengatakan hal itu. Kau berpura-pura menyerah kepadaku. Hanya untuk memancingku mengatakan hal itu, bukan? Meskipun aku mengatakannya. Lalu kenapa? Langit tinggi dan kaisar jauh. Siapa yang bisa menghukumku? Karena kau tidak mau menyerah kepadaku. Maka tidak perlu lagi tinggal. Yunlan. Sakit. Tidak sakit. Aku baik-baik saja. Maaf, aku datang terlambat. Kau datang tepat waktu. Lihat. Semuanya sesuai rencana. Kau tidak mati? Kakak Kaisar, aku hidup. Kau terlihat sangat terkejut. Padahal aku melihat... Bagaimana jika kami sudah mengetahui rencana licimu? Suamiku sama sekali tidak. Memenemerkanmu, kematiannya yang kau kira. Hanyalah karena dia meminum obat mati suri yang kuberikan. Minarik. Lalu bagaimana kalian mengetahuinya? Ayah Kaisar memanggilku kembali ke ibu kota. Kau pasti tidak mau dan akan mencari cara untuk membunuhku. Aku ini orangnya. Suka beramal dan berbuat baik. Semua pasien berutang budi padaku. Seluruh area tempat tinggalmu ini adalah informanku. Setiap gerak-gerikmu, semuanya ada dalam kendali. Aku dan suamiku di bawah kendali kami. Hahaha. Aku salah perhitungan. Tapi memangnya kenapa? Kau pikir kalian berhasil menipuku dan memegang kelemahanku? Kalian bisa pergi dengan aman? Adik ketiga, kau seharusnya tidak datang sendirian. Untuk mati demi seorang wanita. Siapa bilang aku datang sendirian? Hahaha. Adik ketiga, kau pikir dengan orang-orang ini, kau bisa melawanku? Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Di 3 kota selatan, Aku hanya 100,000 pasukan. begitu aku memberi perintah, mereka bisa kapan saja meratakan kota Nansun. Kau tahu apa artinya memberontak? Itu adalah pengkhianat. Tidak punya legitimat. Haha, siapa yang memberontak? Selama kalian semua mati, siapa yang akan tahu aku yang memberontak? Hamba tua ini bisa bersaksi. Hamba tua ini menghadap pangeran. Kasim Ming. Bukankah seharusnya kau di ibu kota, menemani ayah kaisar? Kenapa kau ada di sini? Ini semua berkat pangeran yang bergegas kembali ke ibu kota, memberitahu Yang Mulia tentang pemberontakan putra mahkota. Yang Mulia sangat murka dan segera mengeluarkan titah
memerintahkan hamba tua ini untuk menemani Pangeran Rui menangkap pemberontak yang menentang titah akan dipenggal. Hahaha. Apakah Kaisar akan membunuh putranya sendiri? Memangnya kau lebih baik? Kau mengejar adikmu sendiri, meracuni ayah Kaisar. Kau yang paling tidak punya hati. Itu semua dia yang memaksaku. Sejak kecil, jika saja dia sedikit adil padaku, walaupun sedikit, aku sebagai putra mahkota, tidak akan jatuhku. Keadaan seperti ini. Sekarang sudah bagus. Dia akan mati. Kau juga harus mati. Setelah 100.000 pasukan tiba, kalian semua can mati. Kau benar-benar berpikir, 100.000 pasukan itu milikmu? Adik ketiga, aku menasihati perjuangan sekarat adalah yang paling tidak berguna. Kau lupa. Selama 3 tahun ini, kau merencanakan dengan cermat. Dan aku juga tidak berhenti. 100.000 pasukan di wilayah selatan, serta 120 gudang senjata pribadi diam-diam telah diganti dengan orang-orangku. Hanya saja aku tidak menyangka, dalang sebenarnya di balik ini adalah kau. Jangan harap bisa menipuku lagi. Menurut rencana 2 hari yang lalu, 100.000 pasukan itu seharusnya sudah menunggu 20 mil di luar kota Nansu. Para jenderal dari berbagai pihak juga seharusnya sudah melaporkan situasi kepadamu. Namun sekarang, tidak ada kabar sama sekali. Pyukin. Selalu kau. Kenapa? Kenapa aku tidak pernah bisa mengalahkanmu? Yang mulia putra mahkota. Bukti pemberontakanmu sudah jelas. Jangan lagi melakukan perlawanan sia-sia. Mohon ikut hamba tua ini. Kembali ke ibu kota untuk mengakui kesalahan. Baik. Kembali ke ibu kota. Kembali ke ibu kota. Aku akan kembali ke ibu kota. Tapi aku akan membunuhmu dulu, pelayan anjing. Heitai. Kakak Kaisar, kau kalah. Titah Yang Mulia memerintahkan Yang Mulia untuk mengawal putra mahkota ke ibu kota. Berangkat segera. Yang Mulia sakit parah. Istana bergejolak. Yang Mulia sangat dibutuhkan kembali ke ibu kota untuk memimpin situasi. Hamba mengerti. Hanya saja Yunlan sedang membuat penawar. Hamba harus kembali ke istana bersamanya. Yunlan. Ini penawar untuk ayah Kaisar. Keahlian medis putri sangat luar biasa. Ini adalah keberuntungan Yang Mulia dan keberuntungan dunia. Hamba tua ini undur diri. Sepetlah Berkmas. Dan kembali ke istana bersamanya. Kau tidak ikut denganku? Aku memang pernah berpikir untuk menjadi putri ingin merasakan perasaan yang tinggi dan tak terjangkau itu. Tapi setelah mengalami begitu banyak hal, aku baru menyadari bahwa yang paling kusukai adalah menjadi dokter yang bebas, menolong pasien. Jika kau ingin mengobati dan menyelamatkan orang, kau bisa menjadi tabib istana. Aku tidak mau seumur hidup hanya mengobati orang di istana. Dengan keahlian medisku, aku seharusnya terkenal di seluruh dunia dan menolong lebih banyak orang. Kalau begitu, kau tega meninggalkanku? Li Minggrui. Aku tidak. Sekarang istana bergejolak. Aku harus kembali membantu ayah Kaisar menstabilkan situasi. Panggil aku ya. Setelah istana stabil, aku akan datang mencarimu, menemanimu berkeliling dunia, mengobati orang. Apa katamu? Kau tidak akan menjadi Pangeran Rui, bahkan putra mahkota lagi? Dulu aku bertekad kembali ke ibu kota, hanya untuk memberikan keadilan pada diriku yang difitnah. Dan Daikchar memberikan keadilan pada diriku sendiri. Sekarang dendam sudah terbalaskan. Aku hanya ingin bersamamu. Menjadi pasangan biasa. Baik. Aku akan menunggumu kembali. Dikisahkan, mantan putra mahkota itu membunuh kakaknya dan merebut tahta, mengumpulkan pasukan, dan di kota angin ini ia memulai pemberontakan. Untungnya, Pangeran Rui bangkit dari kematian, menangkapnya, dan mengirimnya ke ibu kota untuk dihukum. Kini, 3 tahun telah berlalu, istana sudah stabil, namun putra mahkota baru belum juga diangkat. Padi. Aku di sini, Mbak Dewi. Aku harus pergi. Tidak menunggu lagi? Tidak.
Dia memintaku menunggunya 3 tahun. Tapi lupakan saja. Setelah aku pergi, kau harus menjaga baik-baik. Klinik kita. Aku akan memeriksanya saat kembali. Aku pergi. Keponakan itu benar-benar tidak berguna. Dewi sudah menyembuhkan kakinya, tapi dia malah kabur selama 3 tahun. Bersenang-senang di luar sana. Betul-betul. Dasar pengkhianat. Kalau sampai aku bertemu dengannya, aku pasti akan memberinya pelajaran. Bibi, tolong jangan bicara lagi. Ini tahun terakhirku di keluarga Lee. Hei ada suara tapak kuda. Desa kita, kedatangan orang penting. Memikirkan apa? Aku sudah melupakanmu sepenuhnya. Istriku. Aku kembali. Maafkan aku, istriku, aku terlambat pulang. Siapa istrimu? Aku sekarang janda. Aku yang salah, istri. Selama 3 tahun ini, aku telah menyelesaikan semua urusan di ibu kota. Akhirnya aku berhasil meyakinkan ayahanda raja. Sekarang aku hanya menyandang gelar kehormatan Pangeran Rui. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Kau pergi selama 3 tahun. Aku tidak akan memaafkan. Kalau begitu, bagaimana aku bisa mendapatkan maafmu, istriku? Kalau begitu, hukumannya adalah kau harus ikut aku mengembara ke mana-mana. Mengobati orang. Baiklah. Ayo pergi.